Pilot Iran baru aja ngeluarin plot twist yang bikin grup WA analis militer meledak. Katanya mereka nyerang pangkalan Amerika di Kuwait. Kalau cerita para abang pilot ini valid, maka tanggal 1 Maret 2026 bakal masuk Hall of Fame. Hari paling gak enak buat sistem pertahanan AS di Teluk sepanjang 30 tahun terakhir. Bayangin ya, jet tempur F-5 Tiger II yang desainnya seumuran sama kaset The Beatles dibilang berhasil nyelonong ke wilayah yang dijaga ketat. Di situ ada Awacs yang matanya setajam netizen plus 62. Rudal Patriot yang katanya anti segala hal, sampai patroli jet modern yang harganya bisa buat beli sekecamatan. Terus si kakek F-5 ini lewat doang, ngebom pangkalan AS di Kuwait, terus pulang, santuy. Yang bikin ngakak, cheat code-nya bukan teknologi alien. Senjata utamanya, taktik, nyali seember, sama skill nyetir pesawat yang udah kayak main GTA level dewa. Di zaman perang udah serba klik-klik drone, mereka malah balik ke jurus klasik, terbang mepet tanah. Kalau kalian ngikutin drama Timur Tengah beberapa bulan terakhir, pasti tahu hubungan AS, Israel, sama Iran udah panasnya kayak knalpot abis touring. Saling balas serangan udara jadi menu harian. Nah, di tengah rebus-rebus konflik itulah, Iran ngeluarin jurus operasi udara edisi nostalgia yang bikin pengamat militer garu-garu kepala sampai ketombean. Di TV nasional Iran, beberapa pilot AU mereka curhat terang-terangan. Misi mereka nyamperin Camp Arif Jan di Kuwait. Buat yang belum tahu, Camp Arif Jan itu kayak Indomaretnya militer AS di Teluk. Pusat logistik, tempat transit pasukan, gudang amunisi, pokoknya penting banget. Nah, plot twist keduanya, pesawat yang dipakai bukan F-35 yang bisa ngilang, bukan Su-35 yang bisa akrobat, bukan J-20 yang siluman, tapi F-5A Tiger II. Iya bener, F-5, pesawat yang tes terbang pertamanya tahun 1959, zaman dimana orang masih nonton TV hitam putih. Kalau disetarain sama manusia, ini pesawat udah punya cicit. Banyak negara udah pensiunin F-5, udah dipajang di museum, dikasih tulisan, jangan disentuh. Tapi Iran beda besti. Abis revolusi 1979 tambah kena sanksi sana-sini, mereka jadi anak kos mandiri. Nggak bisa beli pesawat baru, ya udah yang ada dioprek. F-5 tua dibongkar, dipasangin avionik baru, navigasi di-upgrade, komunikasi dibagusin, senjata dituning. Ibaratnya bodi Honda Astrea tapi mesinnya udah injeksi tambah NOS. Tapi tetep ya, di atas kertas F-5 ini harusnya nggak lolos seleksi masuk wilayah udara AS. Jadi gimana caranya? Kata para pilot, jurusnya klasik, mode nap of the earth. Bahasa gampangnya, terbang nempel tanah. Seberapa nempel? Kurang dari 50 kaki, alias 15 meter. Itu tuh setinggi kos-kosan 4 lantai. Bayangin, ngebut 800 km per jam cuma 15 meter dari tanah. Salah narik stick dikit, nyium pasir. Salah baca kontur tanah, langsung jadi konten detik-detik sebelum insiden. Fokus buyar sedetik, misi selesai sebelum mulai. Tapi justru itu triknya. Radar itu butuh line of sight. Kalau kamu terbang serendah itu, lengkungan bumi, bukit, pohon, bahkan warteg bisa nutupin kamu dari radar. Musuh taunya kamu nggak ada, padahal kamu udah di depan pintu sambil bawa kado bom. Klaimnya sih, jurus silat darat ini bikin mereka lolos dari semua lapisan. Radar darat, Awacs muter-muter, Patriot yang lagi melek, sampai patroli jet yang warawiri. Lolos, kayak maling sendal yang nggak ketangkep CCTV. Terus beneran berhasil nggak? Awalnya semua ketawa, propaganda ini mah. Wajar, kalau lagi perang semua pihak pasti ngaku paling jago. Tapi belakangan muncul foto satelit komersil. Camp Arif Jan kelihatan ada gosong-gosong. Terus laporan resmi AS juga ngaku, iya pangkalan kami kena. Waduh. Versi Iran, F-5 dateng drop bom konvensional. Duar, kebakaran gede. Beberapa helikopter yang lagi parkir cantik ikut jadi sate. Asap hitam ngebul tinggi. Aktivitas pangkalan auto panik. Drama belum selesai. Bagian paling sinetron terjadi pas alarm bunyi. Semua sistem pertahanan panik, nyari penyusup. Info simpang siur, semua orang tegang. Nah, di tengah chaos itu muncul laporan blue on blue, alias tembak-tembakan sama tim sendiri. Kabarnya pertahanan udara Kuwait salah sasaran dan nembak jatuh 3 F-15 Eagle milik APS yang lagi scramble ngejar F-5 Bass. Kalau bener, ini mah apes tingkat dewa.
Udah diserang kakek-kakek, nembak teman sendiri pula. Friendly fire emang mimpi buruk tiap militer. Secanggih apapun sistem IFF, kalau manusianya panik, ya bisa aja salah pencet. Jadi teknologi udah nggak penting. Yang nggak gitu juga Ferguson. Radar, satelit, rudal, pinter, AI, tetap jadi raja di perang modern. Tapi kejadian ini nampar kita semua. Teknologi bukan segalanya. Perang ujung-ujungnya tetap soal manusia. Pilot yang jam terbangnya nggak kaleng-kaleng. Komandan yang otaknya dingin pas chaos, sama taktik yang kepikiran di luar kotak. Sejarah udah berkali-kali ngajarin, yang lemah bisa ngagetin yang kuat, bukan karena alutsistanya lebih mahal, tapi karena nemu celah yang gak kepikiran sama musuh. Kalau beneran segrup F-5 tua bisa jebol wilayah udara paling ketat di dunia, artinya PR besar buat semua militer. Nggak ada sistem yang 100% sempurna, nggak ada radar yang bisa lihat semua, dan nggak ada AI yang bisa ngalahin kreativitas orang kepepet. Intinya, kalau semua klaim Iran ini akurat, ini bukan cuma cerita kakek-kakek ngamuk. Ini reminder keras bahwa faktor kejutan di perang masih OP banget. Kadang yang menang bukan yang dompetnya paling tebel buat beli teknologi, tapi yang paling berani, paling beda mikirnya, dan paling jago nyari celah. Gimana menurut kalian? Operasi F-5 Iran ini bukti kalau taktik masih bisa ngasapin teknologi, atau ini cuma hoki sekali doang yang susah diulang? Kayak dapat gacha SSR? Coba tulis di kolom komentar. Kalian tim taktik teknologi atau tim itu cuma kebetulan bro? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada kakek-kakek lain yang ngamuk.